Halo, selamat siang waktu Bali. Jadi hari ini gue mau review nih sebuah token. Ini tokennya token dari grup Naga nih. Ini punya namanya Nanobyte atau NBT token. Nah ini dari grupnya, bukan, gue nggak tahu ini termasuk dalam grup konglomerasi atau apa itu namanya. Gue sambil makan permen ya. Tapi ini dari Sinarmas sih sebetulnya. Entah anaknya atau siapanya, tapi grup, bagian dari grupnya. Nah, jadi sebetulnya gini, dia tuh punya aplikasi namanya Nanovest. Nanovest itu untuk investasi mulai dari saham, dari stock market, terus dari kripto juga. Nah sebelumnya tuh dia punya, si Sinar Mas tuh punya aplikasi juga yang terkenal namanya, kerjasama sebetulnya ya, kolaborasi sama Stockbit. Tapi akhirnya di 2020 kemarin dia keluar dan dia bikin Simfest aplikasinya sendiri. Dan Simfest ini ternyata mungkin akan terintegrasi ya dengan si Nanovest ini, karena kan bagian dari grupnya Sinarmas juga. Nah ini dia Nanobyte token, decentralized finance solution with real world case. Nah, real case, let's see. Jadi dia tuh IDO juga di toko kripto atau launchpad ya. Nah ini kira-kira ini produknya nih, about NBT token. Dia ada kayak semacam kerjasama dengan toko kripto as a crypto asset. And then this company have a credit card and other banking product. And then dia juga terkoneksi dengan traditional finance, insurance, community and future. Nah ini masih invest nih yang tadi gue sempat bilang ya, invest. Lalu ada kayak game-game di bawah ini dia, dan ada electronic payment dan P2P lending. Jadi use case-nya ini menarik sebetulnya ya dari token ini, karena dia menjadi bridge atau kayak jembatan antara cryptocurrency dengan tradisional atau konvensional currency gitu. Mungkin kayak semacam nge-bridge gitu sih. Nah, apa itu NBT ini? Clear sih sebenarnya, dia support untuk pembelian market dan crypto juga. Clear use case-nya betul sih kalau dibandingin sama sama ASICS ya. Ya, tapi semua mungkin punya bidangnya masing-masing. Kebetulan ini use case-nya lebih lebih bagus. We starting from Indonesia, and then kita akan lihat white papernya. Let's see white papernya. Ya, yeah. This is a white paper from Nanobyte. Jadi dia tuh, nah ini dia nih, strategic partnership ini bagus banget. Ada crypto, ada Sinarmas, Invest, nah kan. Nah ini dari game, ini dari payment and financial services, ini dari investment. Dan dia mau ngapain di sini? Yang unik adalah ini utility-nya. Nah, kalian bisa baca sendiri. Ada staking, ada saving, ada flexible lock saving, ada reward juga dengan purchasing crypto in our platform, terus juga payment. Nah ini ada contohnya investment bridging. Jadi user nih punya 5 NBT dan dia mau beli 200 stock market, 200 K atau 200 ribu rupiah untuk stock market. Nah terus dia dapat received 5 NBT. Nah cashback. Jadi cashbacknya itu dalam bentuk NBT token gitu. Ini unik ya, ini menarik ya. Dan lalu di sini ada payment bridge, dia crypto bridge credit card. Nah ini soon, gue nggak tahu nih apakah masuk nih dengan hukum ya, undang-undang yang ada di Indonesia, atau mungkin dia mau dibuatnya semacam bridging, mungkin itu bisa ya kalau di bridging, karena kan yang tidak diperbolehkan adalah pembayaran dengan kripto, yang diperbolehkan dengan rupiah. Nah sementara konsep bridging itu kan artinya nanti kemungkinan besar ya perusahaan bakal tetap bayar itu pakai rupiah gitu, tapi kalau kita punya kripto dia kayak ngejual ke kita punya uang, kita jual ke si company ini, dari company ini membayarkan dalam bentuk rupiah. Jadi kira-kira itu konsep dari bridging. Ini keren ya kartunya ya, tuh bagus. Dan gue udah ikut whitelistnya ini, wah lumayan nih. Tapi di vesting lock period kira-kira 12 tahun, lama banget.
Tapi nggak apa-apa lah. Nah ini use case-nya memang lebih bagus, lebih apa ya, lebih jelas, lebih clear lah. Kira-kira dia itu untuk apa sih, mau ngapain. Nah ini ada roadmap-nya. Q1 di listing di CeFi dan bisa staking NBT. Lalu beyond-nya launch of credit card. Wow, menarik. Kita akan lihat apakah bisa seperti ini. Ini community-nya, distribusinya 3%, foundation-nya cuma 25, timnya 18 dan advisor-nya 4%. Dengan total 10 ya, dengan total cukup banyak. Aduh. Oke. Nah, lalu di sini ada project team. Ini Hutama Pastika, dia CEO-nya nih. Ini terus ada, kalau nggak salah dia dari Sinarmas ya, atau mana gue lupa. Lalu ada Billy, dia dari teknologi Star Capital. Walaupun, nah ini ada dari Zipmac, ini dari community ya, community manager. Lalu ada dari Toko Crypto juga sebagai tim tech advisor yang mengadvise. Lalu ada Fugato Jaja. Nah ini Sinarmas nih, dari Sinarmas. Gitu kira-kira. Ya backgroundnya sih seenggaknya di backup sama ini ya, sama apa, Toko Crypto. Kan Toko Crypto udah punya pengalaman panjang dan cukup ya soal kripto. Jadi ya ini better dibandingkan dengan influencer. Enggak juga sih, sama aja. Nah lalu juga apa lagi ya, kita akan lihat lagi, kita obrak-abrik nih ada apa di sini. Tokenomic, tadi udah partnership, utility, ini udah investment bridge, crypto bridge, untuk credit card, terus payment bridge dan financial service bridge. Jadi kira-kira jadi jembatan gitu ya, penghubung antara traditional market dengan crypto market gitu. Keren sih sebetulnya, ini konsepnya baru dan kalau bisa dan kalau jadi gebrakannya bagus gitu ya. Dan ya nanti kalau kalian yang mau beli ini, kalian bisa hold TKO, atau kalian nih mana ya, atau kalian bisa nih ada 3 tempat, ada Toko Crypto, Crystal Go, sama atau lagi Pancake Swap, itu nanti bisa di sana. Kalau di Crystal Go itu kalau nggak salah kalian harus beli berapa gitu Crystal Go, nanti baru bisa ikut launchpadnya dan buat untuk dapetin NBT. Nah kalau di Toko Crypto itu nanti kalian pasti harus hold Toko Crypto token baru kalian bisa dapet. Cuma mungkin entah ya kapan ya, gue juga nggak tahu walaupun gue orang di sana. Tapi gue nggak tahu ini kapan si launchpad ini ada. Cuma yang sudah pasti adalah Nanovace itu sudah bukan di backup tapi didukung dan disupport oleh Toko Crypto gitu guys. Oke, thank you banget yang udah tonton video pendek ini. Kalau ada yang punya pertanyaan silahkan bisa tanya di bawah ini ya. Thank you.